wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang materi pengenalan jaringan komputer pada mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Indarti MIKOM, selaku dosen pengampu, kami di sini akan memulai presentasi. Pada slide pertama dan kedua akan dibawakan oleh Hervina Herawati. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Menurut Arifin, dalam buku kitab suci jaringan komputer dan koneksi internet, jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi. Jaringan ini memerlukan media transmisi tertentu untuk dapat saling berbagi informasi. Prinsip dasar jaringan komputer adalah terjadinya komunikasi dua arah antara pengirim dan penerima informasi. Adapun beberapa kelebihan atau keuntungan dari jaringan komputer, yang pertama, penggunaan peralatan hardware, data, program, dan informasi secara bersamaan. Yang kedua, salah satu media komunikasi tanpa pulsa. Yang ketiga, sistem informasi yang terintegrasi. Yang keempat, menghemat waktu dan biaya transportasi informasi, data, karena aliran dapat dengan cepat dan memiliki jangkauan yang luas. Baik, next slide. Baik, selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan luas wilayah. Yang pertama ada LAN. LAN adalah bentuk jaringan komputer lokal yang luas areanya sangat terbatas. Biasanya untuk jaringan rumahan, kantor, laboratorium komputer, di mana masing-masing komputer dapat saling berinteraksi, bertukar data, dan menggunakan peralatan hardware bersama seperti printer. Media yang digunakan untuk LAN dapat berupa kabel UTP dan BNC maupun tanpa kabel, yaitu wireless. Adapun beberapa keuntungan menggunakan jaringan LAN. Yang pertama, saling bertukar file atau file sharing. Yang kedua, pengamanan data dalam bentuk backup dapat disimpan di beberapa komputer backup. Yang ketiga, penggunaan peralatan seperti printer secara bersamaan. Yang keempat, dapat membuat sistem client server sehingga penggunaan dan manajemen data terpusat. Yang kelima, media komunikasi antar pengguna tanpa pulsa. Yang keenam, media monitoring dan maintenance dengan sistem remote. Yang ketujuh, seluruh komputer dalam jaringan dapat dihubungkan ke internet. Dan yang ke-8, dapat berbagi sumber daya dalam suatu proses. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk slide ketiga dan keempat akan dibawakan oleh Saudari Sinta Kencana Anggun. Saudari Sinta Kencana Anggun, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Adalah bentuk jaringan yang skalanya lebih besar dari LAN dan juga merupakan jaringan antar kantor atau perusahaan yang jaraknya berdekatan dengan luas area jaringan kira-kira 10-50 km. MAN terdiri dari beberapa LAN yang saling terhubung. Media yang biasa digunakan dapat berupa wireless, kabel serat optik, atau media komunikasi umum. Contoh jaringan MAN, yang pertama, jaringan bank, yang kedua, jaringan internet atau antar gedung di kampus, yang ketiga, perkantoran. Kelebihan jaringan MAN, yang pertama, MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Yang kedua, jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Yang ketiga, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Implementasi WAN menggunakan teknologi yang canggih seperti satelit dan gelombang elektromagnetik. Contoh jaringan WAN itu ada internet, yang kedua ada perusahaan internasional. Kelebihan jaringan WAN, yang pertama, berbagi informasi dan file melalui area yang lebih besar. Yang kedua, semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga,
WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar. Yang keempat, dengan memanfaatkan koneksi workstation, dapat digunakan berbagai resource atau sumber daya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk slide 5 dan ke-6 akan dibawakan oleh Saudari Fitri Amelia. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Untuk selanjutnya, yang B, berdasarkan konfigurasi. Yang pertama, peer-to-peer. Konfigurasi ini digunakan pada jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit, di mana masing-masing komputer memiliki status kedudukan yang sama dan tidak memerlukan sistem yang terpusat atau server. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan yang pertama, implementasinya murah dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan software, administrasi jaringan khusus. Yang ketiga, tidak membutuhkan administrator jaringan. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar. Yang kedua, tingkat keamanannya rendah. Yang ketiga, semakin banyak yang di-share akan mempengaruhi kinerja komputer. Next. Jenis-jenis jaringan komputer yang kedua, yaitu client atau server. Adalah jaringan di mana di dalam jaringan tersebut ada satu komputer yang sudah didedikasikan untuk menjadi server atau dedicated server, dan komputer yang lainnya bertindak sebagai klien. Adapun kelebihannya yang pertama, keamanan dan administrasi dalam jaringan klien atau server lebih baik. Yang kedua, memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi. Yang ketiga, semua data dapat di-backup karena kontrol terpusat dilakukan oleh server. Untuk kekurangannya yang pertama, biaya operasional yang mahal. Yang kedua, komputer yang akan dijadikan server haruslah komputer yang memiliki spesifikasi tinggi. Yang ketiga, karena yang mengatur hubungan antara server dan workstation adalah server, maka apabila server mengalami gangguan, seluruh jaringan akan terganggu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk materi selanjutnya, yaitu slide ke-5 dan ke-6, akan dibawakan oleh Saudari Rahma Sarita. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah media transmisi kabel dan nirkabel. Yang A, kabel merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal atau data dari satu tempat ke tempat lainnya. Kabel seiring dengan perkembangannya dari waktu ke waktu terdiri dari berbagai jenis dan ukuran yang membedakannya satu dengan yang lainnya. Kabel yang biasa digunakan dalam jaringan ada 3 jenis, yaitu satu, kabel koaksial, yang kedua ada kabel twisted pair, yang ketiga ada kabel fiber optik. Selanjutnya, yang pertama ada kabel koaksial. Kabel ini sering digunakan untuk antena televisi dan transmisi telepon jarak jauh. Konektornya adalah BNC atau British Naval Connector. Kabel ini terbagi menjadi dua, yaitu satu kabel koaksial baseband. Kabel dengan 50 ohm digunakan untuk transmisi digital. Yang kedua adalah koaksial broadband. Kabel dengan 75 ohm digunakan untuk transmisi analog. Tipe kabel koaksial juga dibagi dua, yaitu tin dan tinet. Tin atau tinet, cirinya kabel jenis ini lebih fleksibel, lebih gampang digunakan, dan lebih murah daripada kabel TIC. Kelemahannya maksimum hanya 30 komputer terhubung. Yang kedua, TIC atau TICnet. Cirinya kabel lebih tebal, susah dibelokkan, jangkauannya lebih jauh daripada tin, dan harganya lebih mahal daripada tin. Kelebihannya hampir tidak terpengaruh noise, harga relatif murah. Kelemahannya penggunanya mudah dibajak dan pikoaksial sulit untuk dipasangkan pada beberapa jenis ruang. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Diana Nurfitria. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada kabel twist pair, yaitu adalah sebuah bentuk kabel di mana kedua konduktornya
digabungkan dengan cara dipilin terlebih dahulu untuk dilapisi isolator pada bagian luar setiap konduktornya. Untuk kabel ini biasa digunakan pada kabel telepon. Untuk kabel twist pair dibagi menjadi 3, yaitu STP, UTP, dan FTP. Selanjutnya, yang ketiga ada kabel fiber optik atau serat optik. Jenis kabel ini terbuat dari kaca ataupun plastik yang sangat halus bentuknya dan digunakan untuk media transmisi karena dapat mentransmisikan cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan berkecepatan tinggi. Untuk ukurannya sendiri itu sangat kecil dan halus. Diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Kabel fiber optik dibagi menjadi 2, yang satu multimode, yang kedua single mode. Baik, terima kasih moderator. Oke, untuk materi terakhir pada slide ke-11 akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang wireless atau nirkabel. Wireless adalah teknologi yang dapat menghubungkan 2 atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data atau pemindahan data. Artinya dengan menggunakan jaringan nirkabel kita bisa saling terhubung meski jauh dari router. Nah, penggunaan wireless ini memiliki kelebihan yaitu satu, biaya pemeliharaan yang murah. Yang kedua adalah koneksi internet akses yang memiliki akses 24 jam. Yang ketiga adalah akses internet cepat. Dan yang keempat adalah ramah lingkungan. Nah, penggunaan wireless ini memiliki kekurangan. Di antara lainnya yang pertama, keamanan data. Yang kedua adalah rentan terhadap noise. Yang ketiga adalah biaya peralatan mahal. Sekian, terima kasih untuk materi pengenalan jaringan komputer. Apabila ada salah kata dan makna, kami mohon maaf dan bisa memberikan kritik dan saran yang membangun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.